Di sini saya akan membahas tentang stakeholder dan studi kelayakan event. Yang mana dalam stakeholder dan studi kelayakan event terdapat organisasi penyelenggara event. Yang pertama ada Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif di sini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia. Yang kedua ada Departemen Keindustrian. Ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pameran produk Indonesia untuk dijual ke pasar tradisional. Yang ketiga ada organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini salah satunya adalah penggalangan dana. Dalam stakeholder dan studi kelayanan event terdapat agen penyedia tempat event yang mana agen ini memberikan tempat yang cocok terhadap event tersebut. Dan yang kedua ada konsultan, yang mana konsultan ini merupakan orang yang memiliki pengetahuan spesifik atas setiap jasa yang diperlukan klien. Yang ketiga ada media. Pada media ini akan menerbitkan informasi melalui cetak maupun elektronik, yang mana cetak merupakan membuat topik jenis event sukses yang diselenggarakan. Dan yang keempat ada institusi pendidikan. Institusi pendidikan di sini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya pada penyelenggaraan event. Dalam stakeholder dan studi kelayakan event terdapat pengunjung dan peserta. Karena pengunjung dan peserta merupakan kunci sukses atau kegagalan pada event tersebut. Kalau tidak ada pengunjung, maka event tersebut tidak bisa dikatakan sukses. Dan yang kedua, mampu menarik perhatian peserta atau pengunjung untuk membeli barang yang dijual. Dan yang ketiga, menciptakan event menjadi berarti bagi konsumen atau pembeli. Dan juga meninggalkan kesan yang tidak dapat terlupakan. Dan yang keempat, kemudahan mencapai penyelenggaraan dan prediksi cuaca. Studi kelayakan event merupakan pertimbangan untuk penyelenggaraan event. Jadi sebelum menyelenggarakan event tersebut, maka harus dipertimbangkan dulu supaya apa? Supaya tidak rugi. Proses seleksi ide kelayakan event. Proses seleksi ini harus berpedoman pada yang pertama itu sifat event yang akan dilaksanakan, dan yang kedua ada tujuan event. Tujuannya itu gimana? Jadi harus diseleksi dulu, dipertimbangkan. Dan yang ketiga, bagaimana event dapat diselenggarakan, itu dipikir dulu. Dan yang keempat, ini penting, keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta dan juga penyelenggara event. Dan seterusnya ada proses saringan pemasaran. Yang pertama, tanggal pelaksanaan. Pada tanggal pelaksanaan ini tentunya penyelenggara harus menghindari tanggal yang sama dengan event-event yang lain supaya apa? Supaya pengunjungnya itu maksimal. Yang kedua ada jenis event. Jenis event ini memberikan informasi kepada masyarakat event apa yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Yang ketiga, disukai. Jadi jika ingin menyelenggarakan event pada suatu masyarakat, harus tahu event apa yang disukai masyarakat sekitarnya gitu. Yang terakhir itu inovasi, memberikan ide baru terhadap event pada target pasar yang dituju.
Dan selanjutnya proses saringan operasional. Pada proses saringan operasional ini terdapat 7 yang harus. Yang pertama itu sumber daya, yang kedua SDM, sumber daya manusia, dan yang ketiga tempat event, dan yang keempat itu tanggal event, yang kelima durasi event, yang keenam itu teknologi, dan yang terakhir risiko. Jadi harus mengetahui risikonya itu apa. Dan seterusnya ada proses saringan keuangan atau pendapatan. Yang pertama itu harus menetapkan harga tiket, dan yang kedua harus mengetahui harus kira-kira berapa orang yang akan datang pada event tersebut. Dan yang terakhir ini merupakan sangat penting, cara memaksimalkan pendapatan events yang berlangsung gitu. Dan yang terakhir ada proses saringan keuangan atau biaya. Yang pertama itu biaya untuk tempat penyelenggara, harus mengetahui biayanya berapa untuk tempatnya. Yang kedua gate biaya yang harus dikeluarkan untuk staf-stafnya. Dan yang ketiga penggunaan dekorasi yang akan mempengaruhi suatu event tersebut, biaya. Yang keempat ada penambahan konsumsi terhadap penyelenggara event tersebut. Dan yang kelima ada makanan dan minuman yang akan dihidangkan pada event tersebut, jadi harus dijamin. Yang keenam itu penggunaan listrik, karena listrik itu kebutuhan utama dalam suatu event. Yang ketujuh penggunaan asuransi terhadap suatu event tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.